Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. So today we are going to discuss about the material modal auxiliary. Jadi mungkin banyak di antara kalian di sini yang masih bingung ya, apa sih modal auxiliary itu? Nah, here we go. We gonna discuss further about this material. Oke, apa itu modal auxiliary? Modal auxiliary adalah modal kata yang ditempatkan sebelum main verb untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut. Fungsinya untuk mengekspresikan willingness atau kemauan, ability, kemampuan, necessity, kebutuhan, dan possibility, kemungkinan. Nah, jadi di sini apa sih fungsinya si modals tersebut? Untuk menekankan atau memberikan suatu pengaruh besar terhadap kalimat tersebut. Misalnya, tadinya kalimatnya adalah I swim, saya berenang, every day. I swim every day, saya berenang setiap hari. Kemudian dengan adanya kata-kata modals ini, misalnya kita selipkan satu sebelum verb, I can swim every day. Itu menunjukkan bahwa can di sana menunjukkan suatu kemampuan atau kebisaan. Jadi saya bisa berenang setiap hari. Mungkin dia punya kolam renang or something else. Oke, rules of modal auxiliary. Jadi ada peraturan untuk membuat auxiliary modals tersebut. Jadi ada beberapa peraturan di sini, ada 4 peraturan. Yang pertama, kata kerja tidak boleh ditambahkan apapun. Mau di belakangnya ada S atau IS, seperti biasa kita buat kata kerja kalau misalnya dalam bentuk present, kalau ketemu she, he, it kan biasanya kita tambahin S, misalnya she swims. Nah, itu nggak bisa, nggak berpengaruh dan tidak diperbolehkan untuk membuat kalimat modals. Jadi, kalian harus membuatnya menjadi kalimat atau kata kerjanya tetap menjadi kata kerja satu. She can swim. He must swim, for example. Jadi jangan ditambahkan apapun di akhir kata kerjanya. Begitu juga apabila kalimatnya tadinya bentuk lampau atau auxiliary-nya bentuk lampau, maka kata kerja yang digunakan juga harus tetap kata kerja pertama tanpa tambahan apapun. Misalnya mau bilang, can kalau dia bentuknya lampau menjadi could. I could, misalnya I could English. I could learn English. Saya bisa belajar bahasa Inggris. Nah, learn-nya di sana, ada kata learn, artinya belajar, itu tidak ditambahkan apapun. Walaupun misalnya auxiliary modals-nya berubah dari can menjadi could. Kemudian untuk yang kedua, auxiliary dengan kata kerja tidak boleh dihubungkan dengan to. Jadi nggak bisa. Banyak tuh yang bikin I can to swim, I must to help, nggak usah, jadi langsung aja I can swim, I must help, I may sleep. Jadi jangan dikasih penghubung to ya apabila ada kata modals bertemu dengan verb. Kemudian kalau kata tanya, maka membuatnya itu dibentuk untuk menempatkan modal auxiliary-nya di depan kata. Jadi misal kamu mau tanya, boleh nggak miss, maaf boleh nggak saya ke toilet? Jadi kata bolehnya itu pindah ke depan. May I go to restroom atau may I go to toilet? Seperti itu. Next, nah yang harus kalian ingat adalah kata-katanya. Ada apa aja sih kata-kata di modals itu sendiri? Ada kata can, could, artinya dapat atau bisa. May, might, itu artinya boleh. Will, would, artinya akan. Shall, artinya akan juga, tetapi hanya bisa digunakan untuk subjek I dan we. Kemudian should artinya seharusnya, must harus, dan ought to itu sama dengan might. Oke, jadi boleh. Nah, fungsinya apa? Bisa kalian baca di sini ya. Jadi kalau misalkan tidak tahu artinya, maka silakan searching apa artinya ability dan lain sebagainya. Fungsinya beda-beda. Ada yang fungsinya sama dan ada juga yang fungsinya berbeda. Oke, ini juga bisa kalian baca. Miss yakin nanti kalian akan paham ketika kalian sudah ditugaskan untuk membuat kalimat. Apa sih kegunaan modals itu? Pasti akan banyak yang nanya. Terus apa Miss fungsinya? Untuk apa? Nah, untuk fungsinya tuh berbeda-beda ya untuk masing-masing kata. Jadi Miss jabarkan sedikit di sini kalau kalian bingung untuk mencarinya. Can sama could itu untuk menyatakan kemampuan. Bisa. Sementara may dan might itu untuk
menanyakan kemungkinan, atau minta izin, bisa menggunakan kata may atau might. Nah, biasanya may-nya itu akan ada di depan kalau dia minta izin. May I help you? Begitu juga dengan can juga bisa digunakan sebagai kalimat meminta izin. Can I help you? For example like that. Kemudian will dan would itu untuk menyatakan rencana. Oke, rencana ataupun kita juga menawarkan sesuatu secara sopan. Misal, would you like to sit here? Apakah kamu mau duduk di sini? Atau would you mind if I help you? For example like that. Kemudian shall. Shall ini artinya akan juga, tetapi cuma bisa dipakai untuk I dan we seperti yang sudah jelaskan tadi ya. Shall I atau shall we go now? Haruskah kita pergi sekarang? Miss, apa bisa kalau misalnya kita pakai will aja? Bisa. Tetapi shall ini diperkenalkan supaya kalian tahu kalau misalnya ada kata lain selain akan, selain will. Jadi nggak melulu pakai will. Seperti itu ya. Next, the use of modals untuk should, must, dan ought to. Jadi should ini biasanya untuk menyatakan saran atau kamu kasih nasihat ke orang, maka kamu akan bilangnya should. Misal ada yang bilang ke kamu, aduh aku nggak enak badan nih, udah anget atau demam, maka kamu akan bisa memberi dia saran dengan menggunakan kata should. You should go to doctor, atau misalnya you should drink medicine, seperti itu. Kemudian must itu untuk kewajiban, harus artinya adalah harus. Misalnya ada teman kamu yang bilang, duh besok ujian lagi, gimana nih? Kamu harus belajar, you must study. Oke, diingat, must adalah bentuk kewajiban. Kalau ada kata not-nya, berarti dia adalah hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan. You must not. Begitu juga dengan should not. You should not go there. Kamu tidak boleh ke sana. Atau you shouldn't go there. Seperti itu. Nah, ini untuk tugasnya. Misalnya ada gambar pertama banjir. Kalian bebas mau menggunakan kata apapun. Ada should, must, may, kemudian will, dan lain sebagainya. Yang penting unsur modals itu kalian masukkan ketika membuat kalimat ini. Misalnya, kalimat satu kan tentang banjir. Kamu bilang, seharusnya kita tidak buang sampah sembarangan. We shouldn't throw the garbage carelessly. For example like that. Dan ini untuk tugas yang kedua, kalian lakukan secara berpasangan. Jadi kalian harus mencari partner, dan ini ada settingnya ya. Settingnya adalah kalian berpura-pura salah satunya menjadi orang bank atau pegawai bank, dan satunya lagi menjadi nasabah. Terserah kalian mau ngebahas tentang apapun, yang penting di dalam kalimat yang kalian buat harus ada unsur modals. Oke, jadi misalnya kalian mau bilang, excuse me sir, can I help you? Nah, can I help you? Ada kata can aja di sana, itu sudah ada modalsnya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Miss yakin kalian sudah mahasiswa, sudah paham bagaimana caranya untuk belajar secara mandiri, dan kalian bisa mengeksplor diri lebih dalam. Kalau memang masih ada hal yang sulit untuk dipahami, kindly to reach me. Silakan nanti kalian bisa tanyakan kepada Miss. Oke? See you everyone.